Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video presentasi tentang sistem pelumasan, yaitu tentang di pemeriksaan dan penggantian oli mesin di part kedua. Jadi untuk materi ini Bapak akan melanjutkan di video yang part ke-1 ya, yaitu mengenai standar oli. Nah, bermacam-macam standar oli mesin seperti SAE, ini viscosity grades, tingkat viskositas, dan API, quality standard atau sama dengan standar kualitas yang dipakai ya di sepeda motor Honda. Nah, nanti akan Bapak jelaskan untuk lebih jelasnya. Nah, mungkin bisa dilihat di bawah ini ada keterangan nomor 1 SAE. Ya. SAE Viscosity Grades. SAE itu kepanjangan dari Society of Automotive Engineering atau Engineering. Viscosity grade berarti adalah tingkat viskositas atau tingkat kekentalan. Di mana soal ini tuh juga sudah materi ini juga sudah ada di soal yang Bapak berikan kemarin juga kan. Nah, seperti itu. Nah, di sini digolongkan ke dalam oli single grade, ini kelas tunggal dan atau multigrade kelas majemuk. Jadi ada oli single grade, ada oli multigrade. Nah, bisa dilihat di sini keterangan di bawah ya. Oli single grade itu disebut SAE 30 atau SAE 40 dan sebagainya. Masing-masing jenis harus dipakai pada daerah jangkauan suhu tertentu. Makin rendah angkanya, makin rendah viskositas oli. Jadi misalkan SAE 30 berarti dia kan semakin rendah dibanding dengan 40. Maka dia makin rendah juga viskositas olinya atau kekentalan olinya. Jadi atau bisa dikatakan semakin encer. Nah, seperti itu. Jadi ada SAE 30, SAE 40, nanti ada SAE 20. Nah, berarti kalau nilainya semakin rendah, maka itu dia viskositasnya atau kekentalan olinya semakin rendah atau bisa dikatakan encer, seperti itu ya. Itulah dikatakan namanya oli single grade. Nah, cuma ada SAE 30 saja seperti itu ya. Ini SAE, sekali lagi Society of Automotive Engineering, itu kepanjangannya ya. Untuk penjelasannya apa sih SAE itu? SAE itu yaitu tentang kekentalan oli. Nah, kalau oli multigrade, nah di sini disebut sebagai SAE 10W30. Nah, coba dilihat ya, dipahami ya. Kalau yang single grade cuma SAE 30, kalau yang oli multigrade itu SAE 10W30. Jadi ada tambahannya namanya 10W. Terlagi SAE 20W50 dan sebagainya. Sama juga penjelasannya, daerah jangkauan suhu yang lebih lebar daripada untuk oli single grade yang sebanding ditentukan untuk masing-masing jenis. Nah, jadi ada SAE 10W30, SAE 20W50 seperti itu ya. Ini adalah contoh namanya oli multigrade dan oli single grade. Hanya terletak pada tambahan dari 10W itu saja. Nah, nanti juga ada keterangannya ya di bawah ini bisa dilihat. Nah, cara membacanya 10W30 maksudnya adalah 10W itu menunjukkan viskositas pada suhu dingin. Jadi artinya W itu adalah winter ya, pada musim dingin. Oli 10W memberikan kemungkinan menghidupkan mesin dengan mudah pada suhu dingin. Jadi, kalau kamu punya sepeda motor pada di suhu dinginnya 10 derajat, maka motor itu akan tetap bisa dinyalakan dengan mudah, ya. Seperti itu, ya. Jadi ini kondisi dingin. Itu adalah winter, seperti itu, ya. Nah, kalau 30 sama, ini menunjukkan viskositas pada suhu tinggi. 1 derajat Celcius, makin besar angka makin tinggi viskositasnya ya. Jadi ini kalau angkanya semakin tinggi 40, 50 berarti dia semakin tinggi viskositas atau kekentalannya semakin tinggi seperti itu. Kalau dia di bawah ya
semakin rendah angkanya, maka tadi kekentalannya semakin rendah atau encer seperti itu ya. Nah, kalau di Honda contoh di sini ada namanya MPX1 ya. MA, ada kodenya di sini MA. MA itu untuk jenis motor cup atau bebek ya. Nah, di sini ada keterangannya 10W30 SJ Jaso MA. Nah, nanti akan saya jelaskan di sini ya. Artinya untuk yang di oli ya, atau kemasan oli. Apa sih Pak SJ itu? Apa sih Jaso MA itu artinya apa? Nah, nanti akan kita lanjutkan di penjelasan di bawah ya. Nah, sekali lagi yang tentang SAE di sini ada keterangan, dilihat ya. Viskositas pada suhu dingin ada 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W. Viskositas pada suhu tinggi ini dimulai dari 20 terendah, maksimalnya 60. Nah, untuk standarnya di Honda itu menggunakan 10W30. Bahkan kalau sekarang yang di mobil itu kekentalannya sudah 0W dia ya. Bisa untuk 0 derajat untuk olinya di mobil. Kalau di sepeda motor masih di 10W30. Jadi ini sudah standarnya seperti itu. Nanti kalau kamu nemui ada yang 10W20 ya, jenis merek oli, maka dia akan semakin encer seperti itu. Kalau dia ini semakin kecil angkanya, maka dia semakin bisa bertahan di kondisi lebih dingin atau gampang mudah dihidupkan mesinnya seperti itu. Nah, kemudian klasifikasi API servis tentang kualitas oli atau standar. Nah, API itu yang ada di samping sini Mas, namanya SJ. Nah, ini adalah kode untuk API atau kualitas. Nah, API kepanjangan dari American Petroleum Institute. Nah, kode-kode untuk oli mesin bensin itu diawali dengan huruf S. Ya, seperti pada SL dan SM. Dan huruf kedua setelah huruf S menunjukkan kualitas oli. Begitu. Jadi kalau motor bensin itu dimulai dari S. Kalau untuk motor diesel itu dimulai dari C. Nah, untuk semakin baik kualitasnya oli, maka itu diikuti dengan huruf yang ada di belakangnya. Misalkan mulai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, berarti kalau misalkan SJ, berarti di sini adalah tingkat kualitas olinya. SJ berarti untuk motor bensin tingkat kualitasnya di J. Kalau misalkan HJK ada SK, berarti otomatis antara SJ dengan SK itu lebih baik kualitas olinya, yaitu yang SK. Jadi ini ada sebagai penanda jenis kualitas olinya. Nah, di sini contohnya API SAE 5W30. Nah, API servis SM. Nah, ini standar kelas API-nya seperti itu. Kalau energy conserving itu untuk menunjukkan ke oli hemat bahan bakar ya. Nah, kemudian ada JASO standar. Nah, mungkin kemarin juga saya tuliskan ada tentang JASO itu apa sih. Nah, JASO standar ini adalah standar untuk oli mesin 4 langkah sepeda motor. Jadi standar untuk oli mesin sepeda motor yang ditentukan oleh JASO. JASO itu kepanjangan dari apa? Japan Automobile Standard Organization. Jadi sini adalah standarnya organisasi Japan Automobile ya. Nah, standar digolongkan ke dalam 2 jenis. Maka di sini ada nanti keterangan tentang JASO MA dan JASO MB. Nah, menurut perbedaan dalam sifat-sifat gesekan dari oli mesin. Nanti ada keterangannya. JASO MA itu apa sih? MB itu apa? Nah, jadi sekali lagi JASO itu panjangan dari Japan Standard Automobile JASO Japan Automobile Standard Organization ya. Nah, MA itu untuk motor 4 tak, standar oli mesin pada motor 4 tak atau 4 langkah, yaitu pada motor bebek atau cup. Kalau yang MB untuk motor matic. Kalau di Honda itu sudah dibedakan namanya oli MPX1. Berarti ini untuk ada keterangannya MA, berarti untuk motor cup ya atau bebek. Ini dikasih warna merah. Kalau yang matic itu warna tutup botolnya warnanya biru. Dia MPX2 ya. Ini juga ada jenis lagi namanya SPX dan sebagainya ya. Ini ada keterangannya. Maka di sini keterangan 10W30 SJ JASO MB berarti digunakan untuk motor matic. Jangan sampai nanti kalian
ya motor kalian motor bebek atau kap, Supra, sebangsa Supra, Supra dan sebagainya, kemudian kamu beli oli dan kamu tidak paham ya, ke tempat bengkel toko oli kamu beli mas, beli oli, kemudian kamu diberikan oli untuk matic atau mungkin penjualnya agak selindro dan sebagainya ya, ngambilkannya keliru dan kamu tidak paham, nah sangat bahaya sekali. Kemudian kalian tuangkan atau kalian masukkan ke dalam motor kalian, pengganti oli di motor kalian, jelas akan berbeda ya, MA dan MB. Nah kalau untuk motor sport bagaimana Pak? Tetap menggunakan namanya MA. Bedanya yaitu hanya pada nanti kapasitas olinya saja ya, hanya beda dari kapasitas olinya saja. Nah, itu anak-anak ya tentang oli ya. Kemudian karakter A, M oil. Nah, di sini viskositas rendah 10W30. Ini karakternya A, M oil ya, Astra Honda Motor. Tingkat gesekan antar komponen mesin yang lebih rendah. Jadi di sini Honda sudah memperhitungkan membuat oli ya, dimana juga yang membuat oli ini bukan Honda, tetapi juga namanya vendor ya namanya ya. Jadi vendor itu atau vendor itu adalah anak perusahaan yang membuat ya pabrik oli itu, cuma kemudian sama Honda diberikan kemasan Honda, tapi membuatnya bukan Honda, termasuk ban dan sebagainya. Jadi dia punya namanya anak perusahaan seperti itu ya. Nah kemudian memenuhi standar pelumasan sepeda motor Honda API Service SJ, JASO MA atau MB Honda Certification. Jadi contohnya adalah seperti ini ya. Ada MBX1 untuk MA, kemudian ada MBX2 ini untuk MB, terangannya ada 4 AT. Kemudian di sini kalau kamu lihat di sini ada berapa mili dia. Kalau untuk motor kap, bebek, matic itu cukup 800 mili untuk penggantian oli standar. Tapi kalau nanti kamu melakukan overhaul, maka bukan 800 mili tetapi 1 liter ya, atau 1000 mili. Itu yang harus kamu lakukan karena melakukan overhaul mesin. Terus gimana Pak beli olinya? Ya kamu beli 2 berarti ya, kamu beli 2 oli mesin seperti itu. Dan di sini untuk oli mesin itu tiap 1000 km ya, itu harus kamu lakukan penggantian secara berkalanya. Nanti di buku servisnya nanti ada, setiap melakukan servis pasti akan diganti. Nah 1000 km itu berapa sih Pak estimasi untuk hari atau bulannya? Sama dengan kurang lebih 1 bulan kalau 1000 km itu ya, jarak tempuh dari motor. Nah itu ini ada beberapa keterangan kalau nanti kamu lihat di bungkusnya atau botolnya oli mesin seperti ini. Nah seperti ini juga ada namanya SPX, ini juga jenisnya sama, SPX atau MPX sama saja seperti itu ya. Dan kalau motor kap itu 1,2 liter seperti itu ya. Nanti kemudian beda lagi Mas, kalau di Genio itu bukan 800 tambah nanti 600 mili. Nanti bisa kamu lihat ya. Untuk di standarnya Honda Genio itu tambah dia 600 mili bukan 800 mili seperti itu ya. Ini mengenai oli mesin. Nah di sini ada keterangannya di sini. Fungsinya memaksimalkan kinerja mesin, menghemat konsumsi bahan bakar, menghemat biaya perawatan, usia pemakaian oli yang lebih lama. Nah, AM Oil ini melindungi komponen internal mesin dan transmisi mesin dengan engine protection teknologi, diformulasikan khusus oleh Honda R&D Asaka Japan. Nah, ini tahun sampai 4000 km. Nah, 4000 km estimasinya adalah 4 bulan. Tapi biasanya oleh para konsumen itu setiap 1000 km atau bahkan 1500 km setiap servis langsung diganti seperti itu ya. Nah ini ada pemakaian dan penurunan kualitas oli mesin seperti itu. Pemakaian oli mesin secara berangsur memasuki ruang pembakaran bercampur dengan campuran udara bahan bakar dan kemudian terbakar. Oleh karena itu secara berangsur oli mesin akan dikonsumsi oleh berkurangnya volumenya. Kemudian penurunan kualitas oli mesin. Nah, ini penurunan viskositas ya. Jadi mungkin
Mungkin sampai di sini bisa Bapak sampaikan dulu di pertemuan ke-6 ini. Nanti di pertemuan ke-7 kita lakukan ulangan harian, tapi mungkin nanti saya sampaikan sampai ke part ketiga ya. Itu aja Bapak sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum.